السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, pada hari yang kedua ini kita masih dalam materi Kemilau Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu penjelasan dari kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Imam Muwaffaquddin Abu Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Hari ini kita memasuki lanjutan dari pendahuluan ketiga dalam kitab, setelah diterangkan pada pertemuan yang telah lalu wajibnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf, sesuai dengan jalan para sahabat, para tabi'in, murid-murid para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Telah kita uraikan dalil-dalil tentang wajibnya hal tersebut dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita sebutkan bahwa para ulama ijma' sepakat tentang wajibnya memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, yang mereka ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muhkam kitabih. Pujiannya turun dari langit yang ketujuh, dan mereka ini para sahabat radhiyallahu taala anhum dikatakan di dalam hadits iftiraqul ummah wa sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha fin-nar illa wahidah. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah, satu golongan ini? Maka Nabi berkata, "Humul jamaah." Mereka adalah al-jamaah. Dalam suatu riwayat, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Apa-apa yang aku berada di atasnya pada hari ini dan juga para sahabatku berada di atasnya. Lagi-lagi diikutkan para sahabatnya. Iya. Kemudian juga telah kita baca perkataan-perkataan para ulama as-salaf tentang hal tersebut. Kita sudah baca perkataan Abdullah bin Mas'ud, kemudian perkataan Umar bin Abdul Aziz, dan juga perkataan Imam Al-Auza'i, ahli fikih dari negeri Syam, merupakan rujukan di zaman beliau rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Auza'i yang wafat tahun 157 Hijriah.
Iya. Dan di akhir muqaddimah yang ketiga ini, kata Ibnu Qudamah, beliau tambahkan di sini nas tentang wajibnya mengikuti, menjadikan barometer kebenaran itu, apakah hal tersebut dipahami oleh Nabi dan para sahabatnya atau tidak. Sini dibawakan oleh beliau satu kisah. Kata beliau, wa qala Muhammad ibnu Abdurrahman al-Adrami. Di sini tertulis al-Adrami pakai dal muhmalah. Dan yang mentahqiq kitab ini menyebutkan bahwa di dalam rujukan-rujukan kisah ini, ya, yang benarnya harusnya tertulis al-Adrami. Al-Adrami pakai dal, pakai titik. Iya. Naam. Qala Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami. Beliau ini salah seorang tokoh pembela sunnah, rahimahullah ta'ala. Dan kita akan lihat bagaimana pahamnya beliau tentang Islam yang benar, sehingga di dalam meruntuhkan syubhat orang-orang berada di atas kebatilan, beliau sangat mampu dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan akan hal tersebut. Berkata Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami, li rajulin takallama bi bid'atin, kepada seorang lelaki, ia berbicara menyuruh kepada suatu bid'ah. Nah, jadi siapa lelaki ini? Ahlul bid'ah ini disebutkan dalam periwayatan kisah ini bahwa dia adalah Ahmad bin Abi Duwad. Ahmad bin Abi Duwad Al-Jahmi. Ya, Ahmad bin Abi Duwad ini salah seorang tokoh Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Naam. Dan beliau ini, atau Ahmad bin Abi Duwad ini, adalah salah seorang yang mendebat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di dalam mihna yang terkenal itu. Iya. Jadi sekarang di sini perdebatan antara Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami dengan Ahmad bin Abi Duwad. Perdebatannya ini di depan khalifah. Iya. Di depan khalifah. Ya, khalifahnya adalah Al-Wathiq billah, Harun ibn Muhammad. Nah, itu khalifahnya, Al-Wathiq billah. Dia berbicara dengan suatu bid'ah. Bid'ah yang diinginkan di sini, bid'ah dia yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Itu bid'ahnya. Baik, sekarang kita sudah tahu ini bentuknya perdebatan. Nah, menunjukkan bahwa berdebat itu kadang kalau memang dilihat ada maslahatnya, dan orang yang melakukan perdebatan itu memandang dirinya punya kemampuan, maka hal tersebut diperbolehkan. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, beliau mendebat orang-orang Khawarij. Ketika orang-orang Khawarij yang membangkang terhadap Ali bin Abi Thalib berkumpul di Hawra, mereka berkumpul di situ, Ibnu Abbas mendatangi mereka dan mereka didebat oleh Ibnu Abbas. Semua argumen hujjah mereka diruntuhkan oleh Ibnu Abbas. Ya. Dan subhanallah, dari hasil perdebatan itu Ibnu Abbas menang dan rujuk dari mereka sekian ribu orang. Ya. Ada maslahatnya di belakang hal tersebut. Dan Ibnu Abbas, siapa yang tidak kenal Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma? Iya, sahabat yang dikatakan oleh Nabi, didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia ta'wil. Ajari dia hakikat perkara. Iya, ini tambahan di atas fikih. Itu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu.
Maka kalau perdebatannya seperti ini, perdebatan yang ada manfaatnya, na'am, dan orang yang melakukannya mempunyai kepercayaan diri, percayakan dirinya, maka harusnya dia lakukan. Karena itu hukum berdebat di kalangan atau di dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah itu dibangun di atas maslahat dan maqsadat. Kalau maslahatnya kuat mengharuskan, kadang wajib mendebatnya. Kalau maslahatnya rajihah, disunnahkan. Iya. Dan kalau maqsadatnya lebih besar dan dipastikan akan terjadi maqsadat, maka diharamkan berdebat. Kalau tidak ada maslahatnya, maka hal tersebut adalah perkara yang tercela. Karena itu banyak dari para a'immah meninggalkan berdebat dengan ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang dari agama. Iya. Di antara mereka ada yang berkata, andai kata saya duduk dengan kera-kera, dengan babi, itu lebih baik daripada saya duduk dengan si anu. Iya. Kemudian di antara mereka ada yang berkata, la tujalisu ahlal ahwa, jangan kalian duduk dengan ahlul bid'ah. Fa inni la aminu an yaghmisukum fi dhalalatihim. Saya tidak merasa aman. Ya, mereka itu akan menenggelamkan kalian di dalam kesesatannya. Dan Imam Malik rahimahullahu taala didatangi oleh seorang ahlul bid'ah, diajak berdebat. Katanya, wahai Malik, saya ingin mendebat kamu. Imam Malik berkata, inggalak tadi, kalau kamu kalahkan saya, bagaimana? Kata orang ini, ittaba'tani, kamu harus ikuti saya. Kemudian kata Imam Malik, in ja'a akhar faghalabana, kalau datang lagi yang lain, kemudian kita berdua dikalahkan, apa yang kita lakukan? Ya kita ikuti dia. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, kalau begitu silahkan kamu pergi. Saya ini adalah orang yang yakin di atas agamaku. Adapun kamu orang ragu, senang berpindah-pindah. Ya. Beliau tidak mau melayani orang yang seperti itu. Nah, maka perdebatan yang tidak ada maslahatnya itu ditinggalkan. Dan yang mengukur maslahat dan maqsadat itu adalah ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Adapun orang yang baru belajar, maka harusnya ia meninggalkan hal tersebut. Menjaga dirinya, menjaga keselamatannya itu lebih baik. Naam. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat kalau kalian di atas petunjuk. Iya. Harusnya demikian seorang muslim bersikap. Dan perdebatan yang kita akan baca ini, memang waktu itu prinsip atau dasar pemerintahan itu melindungi bid'ah ini. Orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, itu menjadi dasar negara. Bahkan pimpinan negaranya menyiksa orang-orang di dalam masalah ini dan memberikan ujian dengan pertanyaan ini. Jadi para ulama ditanya, apa kamu katakan Al-Quran makhluk atau tidak? Kalau dia katakan kalamullah, Al-Quran firman Allah, maka dia akan disiksa bahkan dibunuh. Iya. Kalau dia mengatakan makhluk, baru tenang. Demikian. Sampai Imam Ahmad disiksa di 3 masa pemerintahan. Rahimahullahu ta'ala hanya memperjuangkan itu, bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Sebagaimana yang kita akan bahas nanti, insyaallah ta'ala ada pembahasan khusus tentang ini. Iya. Jadi pada saat itu bid'ah ini sangat nampak. Dan beliau melihat ini harus didebat. Iya. Walaupun dan perdebatannya di depan khalifah, dan beliau punya kemampuan pada dirinya. Ya, pertanyaan yang betul-betul menjatuhkannya. Cuma 2 kali bertanya saja sudah diam. Iya. Coba kita lihat kisahnya. Kata beliau,
Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami kepada seorang lelaki. Laki ini tadi namanya Ahmad bin Abi Duat, yang menyuruh kepada bid'ah, berbicara dengan bid'ah dan dia menyuruh manusia kepadanya. Pertanyaan pertama dari Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami ketika dia tanya tentang bid'ah ini, kata beliau, hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali am lam ya'lamuha? Apakah yang kamu serukan ini itu diketahui oleh Rasulullah, diketahui oleh Abu Bakar, diketahui oleh Umar, diketahui oleh Uthman, diketahui oleh Ali bin Abi Thalib, atau mereka tidak tahu? Pertanyaan pertama. Sekarang kamu menyuruhkan dengan suatu prinsip, suatu pendapat, suatu bid'ah ini. Ini yang kamu seru sekarang ini, apakah diketahui oleh Nabi dan 4 khalifahnya atau tidak diketahui oleh mereka? Ahmad bin Abi Duat berkata, lam ya'lamuha, mereka tidak tahu. Naam, mereka tidak tahu. Dia spontan berkata tidak tahu, sebab memang dasar pemikirannya dia sendiri yang membuat. Dia tidak akan punya nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari 4 khalifahnya tentang hal tersebut. Datangnya dari dia dan teman-temannya. Maka jawabannya lam ya'lamuha, mereka tidak tahu. Nabi dan 4 khalifahnya tidak tahu. Di sini kembali Muhammad bin Abdurrahman berkata kepadanya, fa syai'un lam ya'lamhu haula'i a'alimtahu anta? Sesuatu yang Nabi dan 4 khalifahnya tidak tahu, kamu mengetahuinya? Kan hebat sekali. Ya. Di debat seperti itu tidak ada jawaban lain. Kan ini keharusannya, kalau dia berkata Nabi tidak tahu, artinya dia menganggap Nabi dan 4 khalifahnya adalah jahil dalam masalah agama ini. Padahal ini prinsip agama, dianggap prinsip agama. Dan Nabi dan 4 khalifahnya tidak mengetahuinya. Luar biasa. Ya. Maka orang ini tidak bisa lari tentunya. Akhirnya lidahnya pun berbalik. Ya. Apa dia katakan? Faqala ar-rajul, berkata orang ini, fa inni aqul, sungguhnya sekarang saya berkata, qad alimuha, mereka telah tahu hal tersebut. Ya, baru saya berkata dia tahu, sekarang balik lagi. Ya, mereka tahu. Ya, dan demikian kebiasaan pengekor hawa nafsu. Ciri umumnya berwarna-warni. Itu ciri umum pengekor hawa nafsu, berwarna-warni. Istilahnya bunlon. Iya. Pindah di pohon kelapa, ya warnanya seperti batang kelapa. Ya, dia pindah ke pohon yang hijau menjadi hijau juga dia. Itu bunlon, berwarna-warni, berubah-ubah warna. Dan ini ciri ahlul bid'ah dari dulu sampai sekarang. Nah, hari ini berkata A, besok B. Ya, dia prinsip memperjuangkan B di debat. Ya, tidak bisa lagi lari, dia pindah pendapat C. Subhanallah. Padahal agama Allah itu cuma satu. Karena itulah kata Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau berpesan kepada Abu Mas'ud al-Ansari, kata beliau, "Na'am, inna ad-dhalala haqqud dhalala. An ta'rifa ma kunta tunkir, wa an tunkira ma kunta ta'rif. Wa iyyaka wat-talawwun fid din, fa inna dina Allahi wahid." Sungguhnya kesesatan yang merupakan sebenar-benar kesesatan, engkau ingin mengetahui apa-apa yang dulunya kamu ingkari. Dia ingkari dulu, sekarang dia tahu, ingin mengetahuinya lagi. Atau kamu mengingkari sesuatu yang dulunya kamu tahu. Dan kata Hudzaifah, hati-hati kamu dari berwarna-warni dalam agama. Sungguhnya agama Allah itu cuma satu. Iya, agama itu cuma satu. Karena itu dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syarrin nasi dal wajhaini. Ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin." Sungguhnya dari sejelek-jelek manusia orang yang punya dua wajah. Datang kepada satu kaum dengan satu wajah, kepada yang lainnya dengan wajah yang lain. Kalau di zaman ini, wallahi demi Allah, kita melihat orang-orang yang punya lebih dari 5 wajah. Iya. Pindah ke kelompok ini,
wajahnya ini. Ingin buta dengan kelompok sana, berubah wajahnya. Ya. Kemudian buta dengan kelompok sana, wajahnya juga berubah. Ya. Sama dengannya. Sesuai dengan maslahat dan manfaatnya. Dan ahli sunnah, mereka tegar di atas prinsip. Itu ciri pokok. Tidak berubah-ubah. Tidak berwarna-warni. Akidah mereka sama terus, tidak ada perbedaan. Jadi ada di zaman ini yang diajarkan oleh ulama ahli sunnah di zaman ini, itu sama dengan apa yang dibawa oleh para a'immah sebelumnya, Imam Ahmad dan sebelumnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, iya. Jadi kita lihat di sini, orang ini ketika didebat oleh Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami, Ahmad bin Abi Duwad ditanya, sekarang prinsip kamu yang kamu menyuruh manusia kepadanya, apakah itu diketahui oleh Nabi empat khulafa'nya? Kata dia tidak diketahui. Dibalik lagi, akhirnya Muhammad bin Abdurrahman berkata kepadanya, ya, sesuatu yang tidak diketahui oleh mereka ini, Nabi dan 4 khulafa'nya, dan kamu mengetahuinya, setelah didesak seperti ini, tidak bisa lari, harus dia berubah. Ya. Akhirnya dia berkata, sungguhnya saya sekarang berkata, mereka sudah tahu. Ya. Nah, mereka sudah tahu. Sampai di sini, ketika mereka berkata, mereka tahu, Nabi dan para sahabatnya tahu bid'ah ini, tahu masalah ini, prinsip ini mereka tahu. Muhammad bin Abdurrahman tidak melacak apa dalilnya, dari mana kamu sisi pendalilan. Sebab dia tahu kalau dilacak itu, dia akan hanya cari sesuatu yang seperti sarang laba-laba saja, cari sana sini, cari sana sini untuk menguatkan dia. Ya. Beliau hanya menyudutkan pada sesuatu yang dia tidak bisa lepas darinya. Maka ditanya lagi yang pertanyaan yang kedua. Sudah sekarang Nabi dan para sahabatnya mengetahui. Ini kan bidah yang kamu suruh sekarang ini tidak ada di zaman mereka, kan begitu? Ya, maka pertanyaan beliau, apa wasi'ahum an la yatakallamu bihi wa la yad'u an-nasa ilayhi? Am lam yasa'hum? Pertanyaannya, apakah mereka itu, Nabi dan para sahabatnya, merasa lapang? Ya. Tidak berbicara dengan hal ini dan tidak menyuruh manusia, atau mereka tidak merasa lapang? Ini terjemahan harfiahnya. Ya, maksudnya sekarang Nabi dan para sahabatnya, Nabi dan 4 khulafa'nya, apakah mereka itu di zaman mereka tidak menerangkan ini, atau mereka menerangkannya? Mereka diam atau mereka menerangkan, berbicara dengannya? Ya. Apa yang mereka lapang, apa yang mereka terima dalam masalah ini? Diam atau berbicara? Ya, tentunya jawabannya, karena ini masalah memang tidak pernah terjadi sebelumnya. Hanya dia dan kawan-kawannya yang menyuruhkan, dan sebelumnya tidak ada yang menyuruhkan, maka dia harus menjawab, bal wasi'ahum, bala wasi'ahum. Ya benar, Nabi merasa lapang. Nabi dan para sahabatnya 4 khalifahnya merasa lapang, tidak berbicara dengannya dan tidak menyuruh manusia. Iya. Nah, sampai sini ditanya kembali. Fasyai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu la yasa'uka anta? Sekarang Nabi dan para sahabatnya merasa lapang dengan ini. Mereka tidak berbicara dan tidak menyuruh manusia. Mereka merasa lapang dan kamu tidak merasa lapang? Ya. Kamu tidak merasa, tidak terima hal ini, sehingga kamu sekarang berbicara dan menyuruh manusia. Ya. Sampai di sini, apa yang terjadi? Fanqata ar-rajul. Orang ini pun putus sudah, tidak bisa berbicara lagi. Ya. Ini 2 poin ditekankan. Poin pertama dikembalikan dulu ilmunya hal ini. Jadi kita lihat ya fase beliau menjatuhkan syubhat ini. Yang pertama dikembalikan. Ya. Dia tanya, dasar kamu melakukannya ini, apakah ini diilmui? Atau apa yang kamu suruhkan ini memang ada tuntunannya dari Nabi dan 4 khulafa'nya? Ingat ya, lagi-lagi Nabi dan 4 khulafa'ar rasyidin. Ya. Contoh, sebab para sahabat adalah manusia yang paling baik menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Karena itu kita dalam ayat Al-Quran diperintahkan untuk mengikuti jalan mereka. Iya. Dan para sahabat memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agamanya. Iya. Jadi kembalikan kepada martabat ilmu.
Ya. Setelah itu dia memberikan jawaban Nabi tidak mengetahui. Ya. Maka di sini sudah masuk ke martabat yang kedua atau ke tahapan yang kedua. Ya. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang Nabi SAW tidak mengetahuinya dan kamu mengetahui? Di sini dia nggak bisa lari lagi. Akhirnya pindah kepada yang ketiga. Yang ketiga, kamu berbicara dengannya. Sekarang kamu berbicara dan menyeru manusia. Apakah Nabi sebelumnya berbicara dan menyeru manusia terhadap perkara ini? Dia mengaku bahwa Nabi dan para khulafanya tidak ada yang berbicara dan tidak ada yang menyeru manusia dalam perkara ini. Kalau begitu sudah, tidak ada lagi hujjah baginya. Berarti kamu ini di atas suatu perkara yang menyelisih Rasulullah dan para khulafanya. Naam. Iya. Demikian. Fanqata' ar-rajul. Maka orang ini pun habis sudah argumennya. Faqala al-khalifah wa kana hadiran. Berkatalah al-khalifah. Ya, khalifahnya tadi kita sebut al-wathiq billah, Harun ar-Rasyid. Berkatalah khalifah ini. Ya. Dan waktu itu dia hadir dalam perdebatan ini. Kata khalifah, la wassa'allahu ala ma lam yasa'hu ma wasi'ahum. Ya. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan kelapangan kepada orang yang tidak merasa lapang terhadap apa yang Nabi dan para sahabatnya merasa lapang dengannya. Justru khalifah sekarang berbalik, ya, menyalahkan Ahmad bin Abi Duad. Naam, dan teman-temannya. Dan kisah ini sebenarnya juga diriwayatkan dari jalan-jalan yang lain tentang Imam Ahmad rahimahullahu taala. Imam Ahmad juga, ya, mendebat orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk dengan cara yang seperti ini. Sehingga pada waktu itu Imam Ahmad dibebaskan. Iya. Dan di zaman inilah mulai berakhir pemerintahan yang membela Al-Quran itu makhluk. Nampak sudah hujjah syariatul Islam pada zaman itu. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan, ya, agama Islam dengan kegigihan Imam Ahmad membela hal tersebut. Rahimahullah ta'ala. Nah, dikatakan di sini oleh Ibnu Qudamah, ya, setelah beliau sebutkan prinsip ini, sekarang beliau ambil satu kaidah. Ya, kaidah yang harus kita pahami dan harus diikuti oleh setiap muslim. Kata beliau, wahakada, dan demikianlah. Man lam yasa'hu ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wat tabi'ina lahum bi ihsan wal a'immata min ba'dihim war rasikhina fil 'ilm min tilawati ayati sifati wa qira'ati akhbariha wa imrariha kama ja'at fala wassa'allahu alaihi. Kata beliau, dan demikian pula barang siapa yang tidak merasa lapang dengan apa-apa yang Rasulullah dan para sahabatnya dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik dan para imam setelah mereka dan orang-orang yang mumpuni dalam ilmu, tidak merasa lapang dengan mereka semua ini, yang mereka ini min tilawati ayati sifat, mereka hanya membaca ayat-ayat sifat, wa qiraati akhbariha, membaca kabar-kabarnya, hadits-haditsnya, wa imrariha, dan mereka membiarkannya kama ja'at, sebagaimana datangnya. Siapa yang tidak merasa lapang dengan ini, kata Ibnu Qudamah, fala wassa'allahu alaihi, maka mudah-mudahan Allah tidak memberikan kelapangan kepadanya. Nah, demikian. Maka di sini kita ambil dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama tentang wajibnya memahami segala perkara agama sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf. Kemudian yang kedua, di dalam masalah asma' wa sifat, atau tentang masalah ayat-ayat sifat, ya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu hendaknya kita menempuh jalan para ulama as-salaf dalam hal ini. Kita merasa lapang terhadap Rasulullah dan para sahabatnya dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam diam ketika turun kepada beliau ayat-ayat sifat, beliau membacakan kepada para sahabat, ya. Beliau menyampaikannya begitu saja dan orang-orang memahaminya, orang-orang menerimanya. Ya, tidak ada yang berbicara sana sini atau mentakwilnya, memalingkan maknanya, mensyarahnya dengan penafsiran yang tidak benar. Ya, harusnya kita juga merasa lapang seperti itu, merasa senang dengan keadaan yang seperti itu. Baik, ini akhir dari pendahuluan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Iya.